Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema lebih berbahagia memberi daripada menerima. Didasarkan pada Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini merupakan bagian dari kata-kata perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Paulus menyampaikan pesan agar para penatua menjaga diri dan menjaga kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka dengan ketulusan. Hanya dengan kesungguhan dan motivasi yang murni, maka jemaat Tuhan akan terpelihara dengan baik. Dalam pesan terakhir tersebut, Paulus juga menyampaikan kesaksian tentang dirinya dalam melayani Tuhan. Dengan motivasi yang murni, ia tidak menginginkan sesuatu untuk kepuasan atau kepentingan dirinya. Dalam ayat 34, Paulus berkata, "Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga." Ia mengatakan bahwa dengan tangannya sendiri, ia telah bekerja untuk memenuhi keperluannya dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Bahkan dari hasil pekerjaannya, ia pun membantu orang-orang yang membutuhkannya. Paulus ingin agar para penatua dan jemaat di Efesus mengikuti teladannya. Sekalipun nampaknya biasa dan sederhana, namun mengandung kebenaran yang sangat berharga untuk mempunyai hati yang memberi. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep pada umumnya. Menurut konsep dunia, pasti lebih berbahagia menerima daripada memberi. Sebab memberi berarti ada sesuatu yang kita korbankan, atau ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam khotbahnya di bukit tentang salah satu ucapan bahagia, Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang murni, yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Memberi di sini bukanlah pemberian asal-asalan atau memberi dengan motivasi tertentu. Juga bukan soal besar kecilnya atau banyak sedikitnya, melainkan apakah dilakukan dengan kasih yang tulus tanpa pamrih, seperti kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan atau memberikan anak tunggalnya bagi dunia ini. Memberi sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Seperti yang ditekankan Paulus tentang kasih karunia yang telah menyelamatkan para penatua di Efesus. Karena anugerah Allah inilah, sudah seharusnya kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita harus memiliki sikap puas dan syukur kepada Allah. Maka Allah akan memberikan sukacita dan kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Prinsip ini merupakan hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih baik berpikir apa yang bisa kita beri kepada orang lain daripada kita menuntut orang lain memberi kepada kita. Banyak hal dapat kita lakukan dengan memberi kepada sesama. Dimulai dari hal yang sederhana, yang kecil dan biasa, namun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya. Mari kita wujudkan kasih Allah melalui tindakan memberi
bukan hanya kepada sesama saudara seiman, tapi juga kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Inilah juga merupakan peran kita selaku gereja di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami, mampukan agar kami belajar untuk memberi, bukan selalu mau menerima. Jadikanlah kami penyalur berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.